Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah, marilah pada siang hari ini kita mencoba untuk menelaah dari antara sekian banyak firman Allah. Dari sekian banyak firman Allah, kita dapati di antara firman Allah yang diawali dengan kalimat iman, amana yu'minu imanan, selalu atau banyak yang dihubungkan dengan kalimat takwa. Penghubungan dihubungkannya kata iman dengan kalimat takwa, jika kita telaah, di sana Allah mempunyai satu tujuan yang mulia bagi kita orang-orang yang beriman. Di antara tujuan yang dikehendaki oleh Allah kepada kita orang-orang yang beriman, yaitu agar kita dapat meningkatkan kualitas iman kita kepada kualitas iman yang tertinggi. Kualitas iman yang tertinggi adalah takwa. Jamaah yang dimuliakan Allah, berbicara tentang takwa, Allah sudah memberi kepada kita satu peringatan yang bunyinya tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kamu sekalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kepada kita semuanya yang beriman, hendaknya saat kita kembali kepada Allah, hendaknya kita telah menjinjing bekal, membawa bekal, yaitu iman, yaitu takwa. Selain takwa, bekal itu tidak diharapkan oleh Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita perhatikan bagaimana Allah menyayangi kita, mengharapkan kita agar iman kita itu meningkat menjadi kualitas takwa. Kita perhatikan firman Allah yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amanu di sini kemudian diakhiri dengan tattaqun. Bagaimana Allah mengajarkan kepada kita sebuah ajaran yang dapat meningkatkan kualitas iman menjadi takwa dengan salah satu di antara contoh Allah Subhanahu wa ta'ala
mengharamkan sesuatu yang halal dimakan di siang hari, oleh Allah diharamkan, siang hari dihalalkan di luar bulan puasa, makanan itu halal dimakan, tetapi Allah mengharamkan mengharamkan makan di siang hari di bulan puasa. Pengharaman makan di siang hari di bulan puasa itu salah satu di antara tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas takwa, ya, untuk supaya kita sampai dengan kualitas takwa. Di samping kita di bulan puasa itu disuruh menjaga untuk tidak memasukkan sesuatu apapun ke dalam rongga tubuh kita. Kita disuruh untuk selalu zikir, ingat kepada Allah, hati kita, pikiran kita supaya diisi dengan isi Allah. Amal dan perbuatan kita tidak diniatkan kecuali untuk ibadah. Itulah yang pernah saya sampaikan pada minggu yang lalu, bahwa salah satu di antara makom dalam tasawuf adalah al-wara', di mana dalam al-wara' manusia harus sudah bisa menanamkan dirinya, hidupnya untuk ibadah, dan mengisi hati dan pikirannya hanya isinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan puasa seperti itu isinya. Kalau kita bisa mengisi seperti itu, maka kualitas takwa akan diperoleh oleh kita semua. Namun dalam firman tersebut Allah mengakhiri dengan la'alla, mudah-mudahan. Artinya di sini bahwa tidak semua orang yang bisa menjalankan ibadah puasa mampu untuk sampai kepada derajat tattaqun. Hanyalah Allah tidak memberikan sebuah kepastian, pasti kamu akan menjadi orang yang takwa. Kalau kita bersungguh-sungguh berpuasa dengan sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya di bulan puasa, maka takwa bukan sesuatu yang sulit bagi kita. Takwa pasti akan bisa diraih oleh kita. Di sini kalau kita coba gandengkan dengan dunia tasawuf, kita sudah diajari oleh Allah secara tidak langsung untuk bertasawuf sampai pada kualitas yang tidak terlalu tinggi, yaitu menjauhkan diri dari hal-hal yang bersifat materi meskipun hanya di siang hari, mengurangi. Ingat bahwa materi banyak membuat manusia tergoda dengan materi. Firman Allah mengatakan, al-mal wal banun zinah. Harta anak itu hanya zinah, perhiasan, pakaian yang akan dilepas oleh manusia. Al-malu wal banun fitnah. Al-Quran mengatakan anak, harta itu akan menjadi bencana manusia jika tidak bisa menggunakan. Al-mal wal banun mataun hurur, sesuatu yang menjadikan manusia terperdaya, itulah harta. Ada kalimat yang ditulis oleh para aulia, inna aulia Allah la yanalu rizwanallah wasi'ata rahmatih. Sesungguhnya wali-wali Allah itu
mereka tidak menerima ridho dan luasnya rahmat Allah, la bikasrotil ibadah, bukan karena banyaknya ibadah. Ibadah memang dibutuhkan, tapi itu tidak menjadi penentu kita untuk memperoleh si'ata rahmatillah wa ridwani. Lakin kata ulama, mereka menerima rahmatnya Allah yang luas dan ridhonya karena apa? Bistihanatid dunya wa sakhawatin nafsi, dengan mengecilkan, meremehkan, mengarti kecilkan dunia, dan sakhawatin nas, menjadi manusia yang dermawan. Dermawan dengan harta kayanya. Harta kekayaannya untuk apa? Untuk meraih ridhonya Allah, luasnya rahmat Allah. Jadi orang-orang itulah yang menyebabkan mereka memperoleh ridho dan rahmatnya, ridho dan rahmatnya Allah. Sekali lagi, sesungguhnya iman kita ini belum cukup untuk kita gunakan menghadap kepada Allah. Kalau hanya iman saja, iblis itu orang yang makhluk Allah yang beriman. Perhatikan firman Allah, wa idz qulna lil malaikatis judu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Kita diingatkan oleh Allah saat Allah berkata kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam. Semuanya bersujud kecuali iblis. Aba, menolak, wastakbar, sombong. Maka dengan kesombongannya itulah orang iblis menjadi kafir. Dan ada dalam ilmu tauhid bahwa orang sombong sudah termasuk kategori yang kafir. Mutakabbir itu hanya haknya Allah, bukannya manusia. Manusia itu kecil. Kesombongannya iblis di mana? Dia merasa lebih terhormat daripada manusia. Dia dicipta dari api, dan menurut dia diciptakannya dia dari api menyebabkan dia lebih tinggi daripada derajat manusia. Untuk apa saya lebih tinggi derajatnya? Tunduk kepada manusia. Itulah yang menyebabkan meskipun dia beriman tapi ingkar, tidak menjalani perintah Allah, tidak tunduk, tidak patuh, artinya tidak takwa. Karena itulah orang iman diharapkan oleh Allah senantiasa bertakwa kepada Allah. Di setiap Jumat para khatib selalu mengakhiri khutbahnya dengan sebuah wasiat, ittaqullaha ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu dengan sungguh-sungguh takwa, jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Ada ayat lagi yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Di sini kata iman dihubungkan dengan takwa, dan kata takwa dihubungkan dengan ma'as shadiqin, bersama dengan orang-orang yang jujur. Kenapa? Karena takwa akan bisa rusak, akan bisa luntur bila bergaul dengan orang-orang yang tidak jujur, orang yang dusta, orang yang kadzib,
karena orang-orang yang dusta atau al-kadhib selalu mendorong untuk berbuat jahat dan berbuat dosa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.